akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi ya Fatah ya Alim iftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa alladhi istafa fis sama'in ismuhu Ahmadin sallallahu alaihi wasallam walladhi istafa fil ardin ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina istafaina al-akhyar amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyaikh, para habaib, para asatidah, pengurus, santriwan, santriwati, semua yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus pengasuh daripada pesantren Mattalul Anwar, yakni Al-Hajj Kiai Abu Suyuf Ibnu Abdillah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau bisa terus mendidik kita istiqomah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan ketaatan. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada Kiai Haji Husni Abdullah, Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Abdul Rahim, Kiai Mahfud Rahman, Kiai Haji Soleh Abdullah, dan semua majelis keluarga daripada pesantren. Dan tak lupa pengurus asatidah yang sudah membantu perjuangan pesantren ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan dunia akhirat. Allah panjangkan ustadz-ustadznya umurnya. Mudah-mudahan beliau terus bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula para santri, santriwan, santriwati yang sedang berbahagia. Mereka bahasa Madura ki. Saya ki. Yang seporan nah. Gula tak bisa Madura halus, tak napa ki. De kan de. Engki. Aslina bulan mereka dari Jawa. King Soro acerama bahasa Madura. Tak napa make rok lero ki. Bahasa Madura negere ki. Tak napa ki. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Malam hari ini dalam rangka haul pendiri yang ke-42 dan khatmil Quran, alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bulan eka mangken abri nasihat keangkui bula ketibi sarang ajunan seteja ki bula maenga abek tibi bula maenga sampean seteja ki wa allamaka bima wa amila bima allamakallah. Bula ngajak seteja sehadir malam samangken neka kaangkui ngamalaki napa sesampean oneng sampean neka ka oneng dari ilmuna Allah, ngajak untuk ngamalaki ilmu neka mak bedool lena sampean monduk, mak bedool lena sampean belajar. Neka sepaling penting daripada kita belajar neka napa ngamalaki ilmu.
Kemudian selanjutnya wal muraqabah haitsu la yaraqallah. Ulang ngajak abah tibi sareng ajunan sedaja kaangkui anilai abah bi tibi neka. Muraqabah mawas diri untuk mengoreksi hati kita masing-masing, yang mana hati ini tidak satupun orang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang yang malam hari ini bajunya rapi semua ini hatinya bagus. Belum tentu saya yang pakai surban, pakai baju putih, surban putih ini bagus. Belum tentu hatinya bagus, dan mudah-mudahan kita berharap hati kita semuanya bagus. Amin. Amin Allahumma amin. Neka paling penting oleh ilmu amal lagi. Mari neka koreksi aben tibi neka atina neka teguh bener nje neka saya kelakon neka bener napa bunten dan Allah Subhanahu wa ta'ala neka. Jangan-jangan kita yang selama ini sudah ibadah ibadah sampai pontang panting kita beribadah, tapi ternyata hati kita masih belum benar. Ini tugas kita untuk selalu muraqabatun nafsi. Anak pangki sebab mereka orang mereka tak bisa nilai dari dohir. Sebisa nilai atena manusia mereka cuma Allah Subhanahu wa ta'ala pun mereka kok. Makanya bagus atena karena mereka sebagai pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ki? Wal isti'dad lima laisa la ahadin fihi hila wala yuntahu bin nadam inda nuzuli. Tujuan kompol malam semangkin neka juga dalam rangka memperingatin persiapan keangkui sapa orang neka tak bisa ngahela, tak bisa minta diundurkan ketika sudah datang. Apa itu? Yakni kematian. Neka bekal sampai neka keangkui samona sampai neka mangken munpan sete. Paham ki? Ki. Jadi malam hari ini dalam rangka juga mempersiapkan diri kita untuk nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Bon. Napa seperlu perhati akhirnya kan? Yang pertama kali perlu kita ingatkan, yang perlu kita perhatikan, Al-Imam Luqman, beliau dari seorang Al-Habasyah, pernah punya seorang guru. Ya, ini ada sebuah kisah bahwa Imam Luqman ini punya seorang sayyid. Suatu saat beliau ini disuruh untuk menyembelih seekor kambing. Ini kita ambil pelajaran dari cerita ini. Pernah suatu saat dikasih seekor kambing untuk disuruh sembelih. Akhirnya disembelihlah satu ekor kambing, dan beliau memberikan dua mudghah atau dua bagian daripada kambing ini, tidak lain tidak bukan kecuali lisan dan hatinya kambing. Jadi lisan kambing neka sareng hatena kambing neka paranyaki ke raja neka. Beri boleh kambing, beri boleh ambi neka. Sekedua kali neka pada sora beli sembeli pas bagi ke raja na semakin neka. Pakun, bukan bagian kaki yang diberi, bukan bagian perut yang diberi, bukan bagian kepala yang diberi, melainkan yang diberi cuma lisan dan hatinya.
Napa maksudnya engki cepon sayitan neka cepon raja neka oh bener lakar bagian ambi saya sebeli neka pada bagian menosa mendua ria bagus sedaja bagus mendua neka ancor rosak sedaja rosak orang rosak neka sebab mendua neka bon dari lesan dari ate menlesan rosak menosaki bisa nilai menate rosak menosak tak bisa nilai sebisa nilai ate na orang neka rosak napa punten cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk selalu muraqabah, untuk selalu mawas diri, untuk selalu memperhatikan hati kita bener ya bulan neka napa saya kelaku semakin neka bener napa punten paham gih? Paham napa punten? Paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita ambil hikmah daripada cerita Imam Luqman ini, ya, dua bagian ini memang sangat diperhatikan bagi seorang manusia. Apa? Lesana ejege, atena ejege. Pon. Neka paling penting. Kemudian napa oleh sampean neka ajar ilmu benar oleh ilmu banyak khususnya neka anak santri neka ajar sampai lulus montuk sampai lulus ya terus ilmunya terus bertambah apa gunanya kalau tidak diamalkan neka paling penting pada sarang sampean neka alako benar pesena terus nambah ki beda selako tak nambah pakun melolo pesena korang melolo banyak tak banyak alako melolo king tak gisogi banyak Ya. hah banyak napa bunten orang alako melolo king tak sogi beda orang tak alako king sogi beda ki tapi yang paling penting daripada semua ini ilmunya terus menambah, hartanya bertambah, umurnya berkurang. Tapi kalau tidak dibuat untuk ketaatan tidak ada artinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi tidak ada gunanya sampai neka ilmu udah banyak dintama lagi. Kemudian hartanya banyak tapi tidak sedikit pun sampean gunakan untuk kebaikan ya tidak digunakan untuk sedekah tidak untuk nafkahin keluarganya sebagai kewajiban tidak digunakan sebagai perjuangan membantu untuk mensukseskan syiarnya Allah Subhanahu wa taala rogi sampean ini rogi. Jadi sepaling penting neka daripada ilmu sesampean sare atau pes sesampean sare dunia neka sesampean sare sepaling penting napa kaangkui ketaatan de Gusti Allah neka sepaling penting ya makanya anak-anak santri neka biasa menadoa neka tok bang Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, benar sepentak terus minta ilmu melolo. Tapi ada yang paling penting daripada ilmu yang kita dapat apa? Untuk diamalkan. Neka sesantri neka. Atau orang sendi pese ngereng ke ketaatan pun neka. Gunana sampean neka alako di pesen di dunia di harta neka keanggu ketaatan pon cukup oke karena sia-sia nanti kalau kita cuma sekedar cari ilmu atau sekedar mencari harta tapi umur kita terus berkurang kita tidak sadar
bahwa sebentar lagi yang ada di hadapan kita hanya kematian. Nyare ilmu melolok king tak amal lagi. Nyare dunia melolok king tak gawe ketaatan. Ya. Ini semuanya tidak bakal di bawah meninggal, tidak sampai di bawah meninggal dunia ini, tidak sampai di bawah mati, kecuali ilmunya bermanfaat. Kecuali ilmunya manfaat. Neka sesantre belajar ilmu pondok, plemani amal lagi, sampai agi, meenga orang seklopain, beda orang semaksiat pak enga. Beda orang salah kau dosa apa enggak, neka ilmunya manfaat neka, atau beda keluarganya serta oneng halal haram, beri tau, beri oneng, neka ilmunya manfaat. Tahu sedetik kiai sampean bon, ya, mentak detik kiai tak amal lagi, salah neka. Kop cokop sampean neka amal lagi ke keluarganya sampean, ku aku sampean di motra, di potre. Di anak, di istri, di bini, amal lagi, lek, dia haram lek, cek laku lek. Nah, ria halal, ria haram, saharam cek laku. Paham gi? Paham nak bunten? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, pon. Makanya ulama pernah debu mensampean neka tero urusan atenan neka sampean neka bersih meloloh, urusan atenan neka bagus meloloh, beda cara-carana. Teroneng cara lagi, teroneng sampean neka mata napa ahias beda meloloh. Biar hatinya juga diperhatikan juga ini, biar nggak mukanya saja yang kita bersihkan, bajunya saja yang dibersihkan, tapi hatinya lupa dan bersihkan. Nah, pon ada beberapa hal yang memang dianjurkan oleh para ulama untuk membersihkan hati kita. Yang pertama, catat nih kamu. Gelak mereka juga catat membeda sepenting catat pola oleh rezeki deki, pola oleh rezeki. Insyaallah deki akhir tausiah mereka beri pertanyaan. Siap ki? Beri hadiah sama dulu deki insyaallah. Siap? Mata ngantok ki deki ki. Kon. Yang pertama, salah satu upaya untuk membersihkan hati ini apa? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, mentadabburi isi daripada Al-Quran. Alhamdulillah, malam semangkin neka dalam acara khatmul Quran, neka anak-anak santri neka pun alhamdulillah, masya Allah, bacaan Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus. Tinggal sedikit lagi, pelajarin lagi lebih dalam Al-Quran, tadabburin napa, ese dan arti daripada Al-Quran. Neka paling penting, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam neka mentero oneng akhlak Rasulullah kibede Al-Quran neka, karena akhlak Rasulullah bede Al-Quran. Ya apa sekiranya kita ini belajar Al-Quran, bisa ngerti maknanya, bisa paham artinya, ya, bukan sekedar dibaca saja, tapi ditadabburin. Kalau bisa paham dengan artinya, maksudnya, orang ngaji Al-Quran bisa nangis. Kenapa? Iya, lihat ini ayat menceritakan tentang neraka. Neng semangken ceritain neraka geleen. Wah, apa neraka? Paling panas enggak apa dunia. Boh, cek gebe mainan neka. Karena orang lambat neka lakar cek
paham sareng Al-Qur'an neka ngaji Al-Qur'an neka sambil nangis. Neka cerita Al-Qur'an apa? Cerita neraka, mereka siksaan Allah. Neka cerita surga bahagia, seneng lebur. Terus ibadah sekiranya bisa masuk surga. Ini salah satu yang bisa membersihkan hati kita, terus bisa menambah cahaya dalam hati kita. Pon, neka anak-anak santri neka tugasnya mari neka Quran pun saya tinggal memahamin isi dan mentadabburin Al-Qur'an. Paham gi? Oke, pon. Neka yang pertama. Kemudian cara selanjutnya dalam rangka membersihkan hati kita ini yaitu fitaklilil akal. Ceknya benyak makan, ceknya benyak ada biasan santri neka budak santri saya tujuan ngakan benyak akan lepas kayak. Pada banyak lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok jangan kita ini memperbanyak makan engki? Orang sebanyak ngakannya kebiasaan malas ibadah. Coba nak santri saya ngakan banyak neka jegin sopu. Liak tak liak. Sosa tak sosa. Beda orang Ya, bukan cuma santri saja ini, semuanya. Kita ini dianjurkan untuk jangan terlalu banyak makan. Kenapa? Malas ibadah biasanya orang sebelika, boleh mentak deer beb, tak bisa ibadah, jangan salah. Iya. Kalau kita lihat Rasulullah banyak puasanya. Siang puasa, malam ketika buka puasa tidak terlalu banyak makannya juga. Sahur tidak terlalu banyak makannya juga. Napa boleh mareneka pasaan? Oke, paham gi? Orang senapa are pasaan? Hah? Lemare? Petok? Pola ada beda nih kayak santrinya sepasang. Pon, mari neka pasaan. Biasanya orang neka banyak sepasang neka sistem balas dendam. Paham gi? Sistem balas dendam. Biasanya neka mensaur neka isen bensin tadi. Sobu setalang. Makan Anapa? Engki, mari neka boleh tak makan, tak deer neka. Mulai subuh sampai maghrib, tak kuat pasah. Akhirnya saura banyak sebelum subuh tedung tak jaga subuh, jaga nak kol beluk kol sanga, neku kol sanga kesiangan tak bejeng subuh, tedung boleh sampai zuhur, tedung boleh sampai asar, tedung boleh sampai maghrib. Bukan norok abu percuma sampean makan banyak subuh tak bejeng banyak tak banyak alasan apa? Ketondu asaren subuh kesiangan tedung boleh banyak neka ya. Ketika sudah masuk waktunya buka puasa, kabi ngaikakan kabi nih kan? Ya, biasa kadang kalau mereka pun atau gun apa nasi mereka pun negu kolok enggak api kabi, negu sate enggak api kabi, ya. Mulai jumlah mak biasa pun atau gun nasi mereka, anapa lapar. Ngeding suara adzan kan kebi kenyang akhirnya
Males terawih. Nah, terus bersih dari Kak Emas sampai neka Athena. Men banyak ada pon. Maksudnya neka cokoki. Aco cokopan. Pon. Jenya punya deer. Cecokopan. Nomor telok engki peneka qiyamul lail wa ihya bil ibadah. Pebenyah jaga malam mereka. Bangun malam kita ini kalau bisa tahajud, sholat witir, sholat istikharah, ya qiyamul lail gunakan untuk beribadah. Mereka biasa sekek laki, mereka mengopi kuat sampai tekak sobuku kuat. Apa boleh saya teguk HP? Tak kira yang kebukto neka pun. Alhamdulillah mensampean nika jaga kuat melek neka. King kaangkui ibadah. Kebe sholat, kebe ngaji, kebe wirid, kebe zikir, kebe sholawat. Manfaat ilmunya. Ya. Kalau kita cuma sekedar kuat tidak tidur semalam penuh, semalam suntuk, tapi tidak digunakan untuk beribadah, ya seakan-akan waktu kita ini percuma. Jadi manfaatkan malam-malam ini, misalnya sampean kuat tak asaren, kaangkui ibadah. Bon. Oleh kenapa, Bon? Hah? Oleh telok 4. Ya, saya agak kelupain dikit. Bon. Saya nomor 4 neka at-tadarru inda sahar. Oke. DPDP kalau orang Jawa itu bilangnya DPDP. Kita merunduk, memohon, mengharap sama Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, khususnya di waktu sahur. Ya. Jadi waktu sahur ini kita manfaatkan untuk memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu sahur ini momen-momen kita ini apa istilahnya curhat sama Allah. Momen-momen kita ini berduaan sama Allah. Di saat banyak orang tertidur, saat banyak orang terlelap, kita berduaan, memohon, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum subuh jaga tahajud, kaangkui napa? Doa, kebe maos Quran, kebe mau sholawat. Alhamdulillah. Ya, ini salah satu proses yang paling baik dalam membersihkan hati kita. Jaga sebelum subuh, jaga jam 2, jam 3, ya. Habis ini karena kita mau menghadapi bulan Ramadan, ini adalah momen untuk kita tadarru fi waktu sahur. Jadi kita memohon sama Allah waktu sahur. Pun saren melolo sampai neka lestare sahur saren, lestare subuh saren boleh. Ya, gunakan untuk ngaji. Misalnya kita bisa ngaji Yasin, baca Yasin. Kalau bisa menghatamkan Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Makanya kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini kan orang yang ahli Al-Quran. Bahkan beliau ini semalam bisa hatam Al-Quran. Ya, semalam penuh ini bisa hatam Al-Quran. Di dalam sholat lagi. Di dalam sholat. Kita sebagai orang yang tidak pernah baca Al-Quran, seakan-akan keadaan yang pernah dialami Sayyidina Ali ini tidak mungkin dalam akal kita. Di mana ada orang sholat, ya, itu bisa hatam Al-Quran. Jarang dalam waktu semalam penuh. Biasanya orang yang hatam Al-Quran ini, khususnya yang tahfidz belum tentu bisa. Ya, kadang waktunya setelah subuh sampai asar baru hatam. Kadang subuh baca, zuhur baru hatam. Ini dalam satu kali sholat beliau ini bisa hatam Al-Quran.
Kalau kita orang yang nggak biasa baca Al-Quran, seakan-akan mustahil bagi kita bisa hatam Quran dalam sholat. Ya, jadi habis sahur gunakan untuk baca Al-Quran, untuk berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan untuk baca sholawat, beristighfar. Di saat orang lain tertidur, kita berduaan sama Allah, memohon munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neka. Jadi momen habis ini Ramadan dimanfaatkan. Kalau bisa setelah sahur jangan sampai tidur. Habis subuh jangan tidur. Gunakan untuk beribadah. Ya. Alhamdulillah kalau santri ini pulangan, sampai pulangan. Ramadan di sini enggak? Hah? Kleman ki. Nah, neka tugas sareng sepo neka. Santri lah menpun peleman neka tugas sareng sepo. Pengurus pun lestare. Adi di santri beri nasihat napa, ilmu napa, setuju pun lestare. Mari neka doktona reng sepo neka jaga santri. Dek remas kirana akhlak apapun, dek remas kirana ilmu apapun. Epon tuh biasa tahajud, cek sampai compok neka tak tahajud. Tugasnya sampean neka sebagai wali santri. Pak Enga, ayo jong, kepada epon tuh jong. Biasa reng sepo neka menpon peleman neka kepikiran pon. Epon tuh kakek tak pernah tedung ya nak ya. Ya nak tedung lah, petobuk sedia. Ini biasanya orang tua itu kan kayak gitu ya. Waktunya di pondok karena mungkin jarang tidur, akhirnya orang tuanya membiarkan anaknya tidak tidur, membiarkan anaknya untuk tidur, sampai akhirnya kelewatan waktu sholat. Tanggung jawab nih kamu sampean sebagai orang tua. On. Selanjutnya yang bisa membersihkan hati kita apa? Yaitu mujalatus sholihin. Ini paling penting juga nih. Sering kumpul sareng orang-orang soleh, orang-orang alim, asatidah yang ahli ilmu, ya, ahli kebaikan. Kumpulin nih kah? Sering tojuk sareng orang-orang aneh kah sampean? Pun sebelikah? Ya. Sampean neka kumpul bi orang-orang sebudu, akhirnya kadang ki ngereng budu juga sampean neka. Mensampean neka sering kumpul sareng orang-orang soleh, orang sealim, insya Allah meskipun sampean tak alim, paling tidak kita bisa meniru apa yang dilakukan mereka. Sampean sering kumpul sareng ustad, ustad neka ibadahnya saya. Lama kelamaan kita bisa meniru sholatnya mereka. Ini adabnya saya, akhlaknya saya. Lama-lama kita bisa meniru mereka. Gara-gara sering kumpul dengan orang-orang soleh. Sama kayak kita ini kumpul dengan orang-orang yang nggak baik. Ya. Al-jalis janis. Orang pepolong sering kumpul, lama-lama bakal satu jenis nanti. Coba beda orang biasa sering kumpul sareng habaib, sering kumpul sareng ustad, lama-lama orang ini bisa dipanggil ustad juga nanti karena sering kumpul sama ustad. Ada orang sering kumpul sama habaib semisal, sampai niru semua gaya-gayanya habaib ditiru, ya. Bisa jadi nanti orang ini bakal bisa juga dipanggil Habib. Sampean Habib. Punten. Bule yang sering kumpul sareng habaib. Gara-gara sering kumpul sama habaib, mungkin sama orang dikira habaib. Ya, karena al-jalis janis. Semisal sampean neka kumpul sareng orang jualan parfum, jualan minyak, rokok. Beda orang jualan cuko, norok bau cuko. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita yang sering kita kumpulin, yang sering kita temenin untuk duduk
bersama adalah orang-orang soleh, insya Allah lama-lama kita bisa jadi orang soleh juga. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, kumpul sama orang soleh ini selain kita dapat ilmu, kita juga bisa meniru akhlaknya. Ya, kalau orang-orang soleh ini biasanya kepolong toju nega, perkataannya, ilmu yang dikeluarkan itu semuanya kebaikan semua, adalah hal-hal baik semua. Tidak mungkin orang-orang soleh, orang-orang alim ini ngajak sampean untuk melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengajak orang-orang untuk selalu bermaksiat. Tidak mungkin. Neka, ya. Gunana sampai neka toju, sering mujalasah, sering toju sarang orang-orang soleh. Neka, insya Allah lama kelamaan hati kita bakal bersih. Ya, paham ya? Mujalasatu sholihin. Pon. Selanjutnya asumtu amala yakni. Pon nyak benyak bentah. Pon nyak benyak acaca. Mentak penting, mentak berkaitan dengan kebaikan. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mensampean bisa abenta caca omong sebagus ngereng. Mentak bisa sampean lebih baik diem. Diem neka lebih baik. Kenapa? Afatnya lisan ini lebih besar. Kadang kita sering ngomong yang gak kita maksud, yang gak kita kehendakin. Pada dasarnya kita ini gak sadar apa yang kita omongkan. Terkadang itu adalah hal yang menyakitkan bagi orang yang di sekitar kita. Betapa banyak orang yang kesindir gara-gara omongan kita. Ya, betapa banyak orang yang sakit hati gara-gara omongan kita. Melakar sampean tak bisa omong sebagus, sebaik, pon lebih baik diem. Neka. Jadi pun sampai neka nyak benyak caca aja pun renggatun. Maksudnya acaca setak bagus, setak sae. Apa boleh sampean selebur arasanan orang. Abu biasa neka setan paling lebur neka. Men bodo orang toju, pas bodo orang situng saya kerempuk neka. Keangkui arasanan, setan paling nyaman neka. Kadang orang neka biasa, kalau istilahnya orang yang sadar ini beri mecu neka. Dikasih madu. Apa? Madu ini manis. Iya, lebur. Siapa setak lebur ke madu neka? Makin lama makin jadi biasanya orang-orang ini. Duduk ada orang satu yang dirasain, yang gibah. Tambah nyaman biasa. Pas boleh selake biasa beli kopi, beli rokok, pakai tekak sopu kuat menarasana. Biasa sebini pada. Ya, pada situng orang saya kerasain. Mereka nyaman biasanya, tak sadar bahwa mungkin dari ucapan kita ini bisa menyakitkan hati orang lain. Ya, paham ya? Men bisa sampai neka bentah sebagus kingereng, bentah beda kancana, beda tetangkena. Mentak bisa paling baik di diem pon. Kemudian selanjutnya al-uzla min ahlil jahl was-safah wa man faratat a'maruhum. Ini ada kaitannya juga ini. Yaitu kita jangan sampai kumpul dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang tolol. Maksudnya orang-orang yang gak ngerti ilmu agama ini. Kita ini jangan sering-sering sebenarnya. Orang sering polong bajingan,
Ki, meskipun sampean neka tak dadi bajingan juga, bitabit sampean neka bisa nero sampean. Ya. Atau sebaliknya, beda orang yang butuh tak ngerti ilmu agama, saya kebentak urusan dunia melolo. Meskipun sampean ini tidak bisa jadi orang bodoh, mungkin sampean punya ilmu, lama-lama karena yang sering dikumpulin adalah orang-orang yang bicaraannya urusan dunia, lama-lama sampean juga katut dengan urusan dunianya. Nah, ini ada kaitannya dengan urusan yang tadi, mujalasatu sholihin. Kalau kita sering kumpul sama orang-orang soleh, sebaliknya mungkin yang selalu dibicarakan adalah urusan Al-Quran, urusan ilmu, urusan akhlak, urusan akhirat. Lama-lama meskipun sampean bukan orang soleh, katut jadi orang soleh. Kenorok jadi orang yang soleh, insya Allah. Pon, ya, karena sering kumpul sareng orang-orang bodoh neka, metade umur neka, ngurangin umur kita, tapi tidak digunakan untuk yang manfaat. Selanjutnya, tarkul khud ma'an nas fi ma la ya'ni. Ya. Akhir zaman neka sudah waktunya kita ini jangan sering-sering kumpul sama orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Jangan sering-sering berkecimpung dengan orang-orang yang tidak ada maksud dan tujuannya. Tapi kalau sampean sering toju, sering lengki ke compon orang, tetangga, teretan, atau siapapun ada maksud dan tujuannya, kalau bisa terlebih khusus urusan akhirat, mereka lebih saya. Mentak bisa, lebih baik sampean diem di rumah. Ini akhir zaman ini sudah mulai kerasa ya. Fitnah-fitnah yang sering kita rasakan ini adalah di akhir zaman ini sudah mulai muncul. Kenapa? Iya, karena kita sering melihat orang-orang sudah mulai berubah, sudah mulai merasakan perubahan yang sangat nampak. Paling enak sekarang ini udah di rumah, kalau memang tidak ada tujuannya, ya. Sampean toju tak ada gunana, sobung tujuannya, lebih baik diem di rumah sudah. Ini akhir zaman ini penuh fitnah. Tapi sebaliknya, orang ini kadang make tak keluaran rumah, keng beda dalam rumah, HP melolosnya teguh. Oneng ngelebihin daripada tetangga sampean kan. HP ini isinya sembarang ya, isinya banyak ini. Kadang orang tetangganya belum tahu, sampean lewat HP sudah tahu. Makanya HP ini sama sebenarnya. HP ini juga sama. Kalau kita tidak ada kebutuhan dengan HP, jangan banyak-banyak lihat HP. Orang punya HP ini sama kayak kita ke pasar sebenarnya. Sampean kalau ke pasar tidak punya tujuan, tidak punya maksud apa yang ingin dibeli, sampean bosan keliling pasar nih kan. Amelia apa masuk ke pasar? Aleng-leng dari toko ke toko, toko ke toko. Tak temu tujuan dan apa saya melihat. Sama kayak kita punya HP ini. Kalau kita tidak punya tujuan apa yang mau dilihat, scroll. Lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu, tidak temu tujuannya. Makanya kalau sampean paham betul, orang itu bakal bisa menjaga dari HP kalau tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan mungkin untuk silaturahmi, tanya kabar, tretan, hubungan silaturahmi saya. Semangkene ka sampean teroneng Mekah pun cukup di HP pun. Kadinapa semangken keadaan Mekah neka. Kop cukup lebet HP. Napa boy bede HP neka. King senga harus pinter-pinter menjaga diri kita agar kita ini terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Akhir zaman neka penyak fitnah.
Naudzubillah wa iyadzubillah. Pon. Tapi kalau kita punya tujuan, alhamdulillah sudah terukur, sudah terarah apa yang mau kita maksudkan. Sampai netar ke pasar melihat cebi, pon, malai cebi, pleman pon. Ya, sama kayak kita mau buka HP, mau buka kitab, mau buka WhatsApp, mau ngabarin saudara, lestaranya kan pon, sabak pon. Neka. Ya, akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting, yaitu meninggalkan perkara haram. Jangan sampai kita ini makan perkara haram. Berarti kita selalu dituntut punya kewajiban untuk memakan barang yang halal, aklul halal, karena ini adalah intisarinya sebenarnya. Ya, intisari daripada hati kita ini kalau ingin bersih ya di sini. Jangan sampai ada perkara haram. Terlebih urusan uang, urusan makanan, urusan pakaian yang dibuat ibadah. Ya. Sampai seahli deer perkara haram neka. Coba. Meskipun kadang beda orang paengak macam napa bayi men kebenyaan perkara haram tak masuk, nasehatin kurang nasehat tabon, kurang ustad tabon, anapa aten aneka pun keras, jangan coba atos nih kawan perkara haram nih. Ya, makanya kita ini harus bisa milih-milih. Jangan sampai kita ini kecemplung ke perkara yang haram. Makanya ulama-ulama itu yang zuhud ini perkara yang subhat saja masih berhati-hati. Subhatnya kenapa? Setak jelas halal haram mereka. Mendeng semangken kadang make haram terobos, jelas haram terobos, daripada tak makan tak deer kalak boy. Semisal sampean beri 10 juta king haram, kalak tak kalak beda sing kalak perkara haram ki beda sing tujuan berarti orang 10 juta ki king haram kalah apa bunten? Kalah ya. Setujan, setujan. King enggak penting neka, karena pasti berurusan dengan hati kita, berurusan dengan akhirat kita, berurusan dengan ibadah kita. Ini yang paling penting. Pon, ya. Makanya disebutkan man akal haram asod jawarihu syamaba. Orang selebur mengakan perkara haram mereka udah bisa dipastikan tubuhnya bermaksiat. Disadari atau tidak disadarin. Kenapa? Pon dadi daging. Maksiat melolo sampai repot. Mangkana men bodo orang paenga pas cek pak kunjek cengkelah. Ya, khususnya santri-santri ini orang tuanya ini perhatikan kalau ngirim santri. Ini sudah halal apa haram? Apa masih belum jelas? Mengirim santri neka paenga terus neka peng sepo neka. Jek sampai santri-santri neka beri deeran seharam, pese seharam. Efek karena dekik neka menela belajar ilmu tak sok masuk. Ustaz tak beri keterangan jelas penjelasan tentang ilmu agama apapun tak sok masuk. Jangan-jangan sampean sebagai reng sepo pernah beri perkara seharam ke putra-putri mereka. Akhirnya tak kenceng nyari ilmu, tak kenceng ibadah, gara-gara perkara haram. Cengak nih kan, penting nih kan. Perhatikan, ya. Urusan uang kita, urusan makanan kita, urusan ibadah pakaian yang mau buat ibadah kita ini perhatikan nih.
Ini bagian kayak laki sebagian senyarepesen ya kak. Ibu harus mengingat bapak nih kak. Pak, menalako senga, cek sampai plemen nyambi perkara haram, cek sampai nyambi pesesa haram. Men bisa sampean kuat nahan lapar, lebih baik tahan lapar pon daripada ngakan perkara haram. Nah, ini ibu yang hebat ini. Makanya kalau ada ibu-ibu seperti ini, lihat anaknya. Anaknya pasti juga jadi orang hebat. Bapaknya hebat, bisa memberikan harta yang halal. Ibunya bisa kuat menahan lapar demi perkara halal. Dia anak penter nak kan. Paham ya? Paham Gi? Paham. Nomor senapa nih kak? Belum. Hah? Belum. Belum, sanga, sepolo, petok. Hah? Belum. Ayo. Sudah ya, paham ya? Menteroatena sampean neka bersih, teroatena neka bagus. 9 hal neka perhatikan. Perhatikan dan diamalkan. Ya, paham ya? Pon. Makanya setan neka paling pinter sebenarnya. Yang diinginkan setan neka sebenarnya ya perkara-perkara haram, inti daripada pembahasan kita yang nomor 9 tadi itu. Ya, makanya pernah diriwayatkan, ini ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa seorang ahli ilmu itu pernah menceritakan tentang setan ini, tahu tentang setan. Yang diinginkan setannya kan apa sih sebenarnya? Ya, yang diinginkan, yang diharapkan oleh setannya kan untuk menggoda manusia ini apa sih sebenarnya? Ya, ini yang jelas setan ini tujuannya yang paling utama apa? Menjauhkan manusia ini daripada beribadah kepada Allah Subhanahu, menjauh sampean dari pangeran, nekat. Terutama dalam urusan ibadah. Pon. Betapa banyak orang yang kena gangguannya setan, akhirnya pekerjaannya jadi haram. Ya. Ini kelakuan setan ya kan. Wa kasbuhu ghairu halin. Kelakuannya tak halal. Jadi sering melebur kelakuan seharam. Neka kelakuan setan neka. Saya nomor 2, kadang setan neka semisal beda orang lebur kabin, king kabin ada cara seharam. Neka kelakuan setan neka. Ya, orang yang sampai azina neka. Sampai lebur ke bini orang, sampai lebur ke laki orang dengan cara yang tidak halal, kelakuannya Dadi menbeda orang bini lebur ke laki orang atau selaki lebur ke bini orang neka kelakuannya Setan. Jurik. setan. King setak bener lagi, setak Bener. Jurik. Pon. Ini setan ini ingin menjauhkan seseorang daripada beribadah kepada Allah. Kabin ibadah, alako ibadah. Tapi kadang setan ini masih ingin berusaha menjauhkan seseorang supaya tetap melakukan dosa. Ibadahnya jadi dosa. Orang alako bener demi kewajibannya seseorang, tapi dia melakukan perkara haram. Ada orang yang menikah karena pingin buat ibadah, tapi nikahnya dengan perkara yang haram. Neka kelakuan setan. Ya. Selanjutnya wa in aftoro halal haram. Ya. Kalau makan
Atau nanti semisal kita nanti buka puasanya pakai perkara yang haram, makanannya haram. Saya nggak neka kelakuan setan neka. Ya, wa in hajja ma'a haram. Kadang haji sekalipun neka bisa ngelakuin perkara yang haram. Orang korupsi pesena gawe haji halal tak haram? Haji yang haram kini kah contohnya neka kelakuan setan, hasil korupsi, hasil perkara haram, uangnya karena keinginannya buat ibadah, jadi ibadahnya perkara yang haram. Haji ki bisa dosa neka, hajinya haji haram, umrohnya umroh yang haram. Padahal bagus, entar ke Mekah, entar ke Madinah, buat haji, buat umroh, tapi caranya salah. Ya, mungkin dari yang dipakai uangnya adalah uang yang haram, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil judi, hasil jual perkara-perkara haram. Ya. Jadi yang pertamanya tujuannya untuk ibadah dirusak oleh setan, akhirnya jadi perkara yang haram. Paham gih? Nah, neka pon jadi ngereng sampai neka pon koreksi bedena melolo gih. Pon saya koreksi neka muana melolo pon cokop pon kop cokop sampean sebede semangke neka pon asokoren pon. Men seceleng sokoren, sepote sokoren, seceleng neka pun tak usah lapola men bisa pon, kok cokop neka pun sokoren pon, tak usah lagi meliaki skincare, skincare terobote ya, king klopain tina sampean tak epopote, tak epober, paham gih? Bu ibu paham? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai lupa, kita ini jangan fokus untuk membersihkan badan kita, tubuh kita, pakaian kita, penampilan kita, tapi lupa dengan hatinya kita. Ini yang jadi pantauannya Allah. Hati kita ini yang selalu menjadi pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Percuma sampean ini dipandang baik sama orang, dinilai baik sama orang, tapi sama Allah jelek, sama Allah hina, sama Allah rendah. Kalau saya boleh pilih, lebih baik saya hina di hadapan manusia daripada saya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik saya ini dimusuhin sama manusia daripada saya punya musuhnya tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Paham gih? Ngereng. Jadi neka pesan sepaling penting daripada acara-acara semakin neka napa tujuannya untuk membersihkan ate untuk atena bule sareng sampai neka mak terus bertambah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan hati kita malam hari ini terus diterangin oleh Allah, diterangin dengan sinar-sinarnya, hidayahnya Allah, rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan hati kita ini terus dibersihkan sama Allah. Mudah-mudahan hati kita ini terus dijaga dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara dosa yang menyebabkan nanti kita masuk neraka. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah hati kita untuk selalu bersih. Amin Allahumma amin. Bon, nika sebisa sampai akhir sareng bula. Pertanyaan ki, siap? Ya. Hah? Ya. Siap nama punten nika? Ya. Hah? Ayo sebelum kita tutup, kita sudah pas waktunya. Saya ingin tahu hasil daripada ngajinya sampai neka. Ki, teroneng sampai neka kan ngaji nih kaki. Jadi mak beda olehna teroneng gula olehna sampean ngaji neka. Napa saya sampai aki gula gula neka sampean ki enga napa bunten? Insyaallah. Hah?
Biasanya saya kopengannya gampang lopain nih kan. Saya kopengannya biasanya mentak kuat, mentak tulis, tak catet kadang lopain. Sampean beda kantor engki paham, engki pojok masak paham, engki budi paham. Dapat jalan Sleman. Apa gitu? Ya, catet man bisa. Neka santri-santri neka sedung tedung neka jagain. Hah? Tanya Aki apa? Saya sampai Aki Habib paham. Semisal tak paham, ya? Hah? Selesai koping anak-anak neka. Biasa orang sih ketemu dulu neka neka pun. Nyampe Aki dapat nomor berapa? Situng. Padahal nomor sangat lestari. Pon. Coba sebelum saya tutup, pertanyaan yang sudah saya sampaikan kira-kira yang bisa langsung maju ya. Ada mic. Panitia ada mic lagi gak? Kalau ada. Punya atas. Hah? Atas punya. Ada mic lagi? Kasihkan kalau ada mic. Coba pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebutkan semua amaliyah yang bisa membersihkan hati. Yang bisa langsung maju sini. Fadhol. Hah? Ngereng. Hah? Loh, ame kayak teguh kan? Bareng mana? Hah? Ame kayak teguh kan ada nih kan? Siap Ki? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng. Itu kihab. Habisnya. Ayo langsung dijawab. Ada berapa? Ada 9. Ada 9, sebutkan semua. Nggak boleh lihat. Tidak boleh lihat. Boleh. Boleh Bu? Boleh. Kami akan nyatet. Gak boleh kan? Hah? Ki, yang pertama sahafalnya dulu Bu. Hah? Sahafalnya dulu. Sahafalnya kalau nggak hafal nanti saya lihat. Iya. Ya hitung-hitung mengamalkan ayat nunul qalami wa misturun itu Bu. Yang pertama adalah membaca, mentadabburi makna dan isi daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mengurangi makan. Yang ketiga harus lihat kayaknya. Ketu nengalen nih kaki. Tak apa? Pon. Hah? Pon banyak sih lain. Hah? Pon lah. Hah? Oleh. Ya apa? Tak tahu bolu. Kibon ngereng bon. Oleh nyatet anak nih kan. Nyatet TV nih kan. Ngereng. Ayo, bismillah. Udah berapa barusan yang disebutkan? 2. Udah 2, oke. 3. Bangun malam dan mengumpulkannya dengan ibadah. Oke. 4. Memohon kepada Allah di waktu sahur. Ya. 5. Senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, latus sholihin terus. 6. Mengurangi intensitas bicara. Ya. 7. Jangan senang berkumpul dengan orang-orang bodoh di dalam agama. Ke-8. Jangan senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang terakhir, meninggalkan perkara haram. Betul lagi? Hah? Oles ke? Betul. Ya Rama. Oleh. Betul. Sengaja betul berarti Om. Hah?
Betul ge? Dek mas setuju. Mas setuju neka berarti ongkun ngaji. Saya tak setuju neka berarti tidak ngaji. Tak ngeding ngaji. Hah? Betul? Ya alhamdulillah. Ya tepuk tangan. Insyaallah barakallahu fikum. Allah yubarik fikum. Insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ini hadiahnya ini. Ya, ini. Masya Allah. Tepuk tangan. Ini kenalan dulu siapa namanya ini? Saleh. Hah? Baihaqi. Baihaqi. Masya Allah. Tepuk tangan untuk beliau Al Baihaqi. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan. Insya Allah jadi ilmu yang manfaat barokah. Cokop koran. Oh cokop leso nek kawon di atas. Hah? Bon. Insyaallah. Deki ben kanto boleh beri pertanyaan boleh deki insyaallah. Hah? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bisa bertemu lagi dalam keadaan taat. Amin Allahumma amin. Hakadha minni, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafin wa yukafi majid wa rabbana lakal hamdu kama sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafaqbal taghfir ba'suman wa la taj'al fina wa la ma'na fiqiyya wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alim jami'il muslimat wal mu'minin Muhammad warzuqna al-kamal mutabati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa dhanban maghfuran. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minal afin lisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa dunal jannatil firdaus la wa nadhar al-zikr karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawsa ya Ghawsa ya Ghawsa ya akramal akramin ya rahman ya rahim ya dzal mustaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala taufiq min mahabbika min a'mal wa syiddat tawakkul bika wal kunni min siwak ilayya latifi ya razzaqi wa dunya qawiyatin as'aluka ta'awun min syarri min al-arshkan hajin malin fil iman wal yakin wa mulazama fi haqqi wa din wa izzan wa syarafan yaqulu subut takabburun wa la utun wa la fasad min kasamin qarib. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tak langkong seborana membeda salah kata bula lakar tak bisa metu rasa saya ki neka kekurangan bula dan yang saya sampaikan mungkin ada salah kata, salah tutur. Saya sebenarnya sudah mulai awaleng nih kan, mulai geliyeng nih kan, kurang istirahat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang manfaat, barokah, bisa jadi wasilah kita terus membersihkan hati kita. Amin Allahumma amin. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.